Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Leli Rosida Pardede dari kelas 12B1. Nah, di sini saya akan membahas tentang energi mekanik air terjun menjadi energi listrik. Nah, sebelum ke inti pembahasan kita, di sini aku bakal jelasin dulu latar belakang dari materi yang aku bawain ini. Energi merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan manusia, terutama energi listrik. Salah satu sumber energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan adalah energi mekanik dari air terjun. Air terjun yang jatuh dari ketinggian memiliki energi potensial yang dapat dikonversi menjadi energi kinetik dan selanjutnya diubah menjadi energi listrik menggunakan turbin dan generator. Pemanfaatan energi air ini telah diterapkan dalam pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang menjadi salah satu solusi energi ramah lingkungan. Nah, BTW, di Sukabumi juga ada loh PLTA namanya PLTA Ubruk yang udah ada sekitar di tahun 1923. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana prinsip kerja konversi energi mekanik dari air terjun menjadi energi listrik. Yang kedua, apa saja komponen utama dalam PLTA. Yang ketiga, apa keuntungan dan tantangan dalam pemanfaatan energi air menjadi sumber listrik. Adapun tujuan penulisan, yang pertama memahami konsep energi mekanik dalam air terjun, yang kedua menjelaskan proses konversi energi dari air terjun menjadi listrik, dan yang ketiga menganalisis kelebihan dan kekurangan pemanfaatan energi air sebagai sumber listrik. Lanjut ke pembahasan efisiensi konversi energi. Efisiensi sistem PLTA dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, ketinggian air terjun. Hence, semakin tinggi, semakin besar energi potensialnya. Yang kedua, debit air atau flow rate. Semakin banyak air yang mengalir, semakin besar energi yang dihasilkan. Yang ketiga, desain turbin dan generator. Teknologi yang lebih efisien akan menghasilkan daya listrik yang lebih besar. Nah, di sini tuh ada rumus perhitungan daya listrik yang dihasilkan oleh PLTA merupakan P sama dengan N kali Q kali G kali H dan kali G. Langsung ke contoh soal. Kalau efisiensinya itu 0,85, debit airnya 50 meter kubik per second, dan ketinggian jatuh airnya yaitu 100 meter, maka P sama dengan 0,85 dikali 1000 dikali 9,81 dikali 100 dikali 50, hasilnya adalah 41,7 MW atau megawatt. Jadi PLTA ini menghasilkan 41,7 megawatt listrik. Setelah tahu nih kita cara ngitung tenaga daya listrik yang dihasilkan PLTA itu, lanjut kita ke keunggulan energi listrik dari air terjun. Yang pertama, energi terbarukan, tidak akan habis selama ada siklus air alami. Yang kedua, ramah lingkungan, tidak menghasilkan polusi udara. Dan yang terakhir adalah sumber energi murah dalam jangka panjang. Setelah konstruksi selesai, biaya operasional relatif rendah. Nah, tapi dari PLTA ini juga bukan keunggulan doang yang ada, tapi ada tantangan dan kelemahan yang harus kita hadapi. Yang pertama, ketergantungan pada debit air. PLTA kurang efisien saat musim kemarau. Yang kedua, dampak lingkungan. Pembangunan bendungan dapat mengganggu ekosistem sungai. Dan yang terakhir, biaya awal tinggi. Pembangunan infrastruktur PLTA memerlukan investasi yang sangat besar. Nah, dari pembahasan yang udah aku sampaikan, kesimpulannya adalah air terjun memiliki energi potensial yang dapat dikonversi menjadi listrik melalui turbin dan generator. PLTA memanfaatkan prinsip konversi energi mekanik menjadi energi listrik dengan efisiensi tinggi. Meskipun memiliki banyak keuntungan, PLTA juga menghadapi beberapa tantangan seperti biaya pembangunan yang tinggi dan dampak lingkungan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimanfaatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.